Kami pede dengan keagamaan kami. Makanya ketika kami beribadah, kami juga memakai bahasa Arab. Nah, sekarang kau kalau pede dan punya identitas Kristen itu, seharusnya ibadahnya pakai bahasa Yunani. Kenapa harus ngambil bahasa Al-Quran? Jadi inti akar permasalahan ini apakah kau akui dari kitabmu? Coba kau akui dari kitabmu bikin masalah. Kalau dibuang, maka tidak lagi terjadi perdebatan ini, Dis. Ya, terserah kalian. Ya, kalau kalian mau artikan pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan teos, lalu teos itu jadi manusia, manusia terkutuk di tiang salib, menebus dosa seluruh manusia. Itu bagi umat Islam no problem. Silakan, itu keagamaan Anda. Tapi ketika Anda menerjemahkan teos jadi Allah, Allah itu adalah nama dari Tuhan umat Islam, lalu kalian katakan Allah jadi manusia, mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa manusia, Allah jadi manusia itu diseret-seret, itu adalah sebuah penghinaan bagi umat Islam. Jadi ingat itu ya, ingat itu. Inti permasalahan itu dari kalian. Makanya tuh kemarin Rudy Yohanes sudah kagak bisa ngomong lagi. Dia sampai ajak aku ya Dis ya untuk ke DPR. Ku bilang apa? Silakan Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen. Ya, yang penting di DPR nanti hilangkan kosakata Islami di Bible. Maka tidak akan ada lagi Islam bahas Kristen, Kristen bahas Islam. Silahkan Kristen mau pakai bahasa Yunaninya silahkan. Ya, terus Islam mau pakai bahasa Arabnya silahkan gitu. Yang penting satu sama lain tidak mencampuri. Jadi Dis ya, kamu perlu sadar inti dari permasalahan itu bukan karena isi kitab, tapi istilah-istilah yang kalian ambil lalu kalian letakkan ke dalam keagamaan kalian, dan setelah itu artinya kalian plesetkan dan kalian pelintir. Itulah yang menjadi perdebatan selama ini, Dis. Jadi ya, dalangnya adalah kitab kamu. Coba ya Dis ya, coba. Kalau untuk masalah isinya, tidak ada Tuhan Nabi Musa jadi manusia, nggak ada. Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya, sama Tuhannya umat Islam. Ya, bukan manusia. Tidak jadi manusia. Buat apa jadi manusia? Kan kayak gitu. Tiba-tiba kitab kamu mengatakan ya Allah jadi manusia. Ini sudah dua penghinaan yang kalian lakukan. Penghinaan yang pertama terhadap Yahudi, Tuhannya Nabi Musa. Karena Tuhannya Nabi Musa bukan manusia. Penghinaan yang kedua terhadap umat Islam karena dikatakan Allah jadi manusia. Itu penghinaan bagi umat Islam. Maka dari itu kau sadar ya kawan-kawanku yang Kristen, andai ya di Indonesia ini kalian tidak ingin lagi terjadi perdebatan, ganti kosakata Allah dengan theos. Nama kitab kalian ganti dengan biblos. Kosakata Rasul itu ganti dengan apostolos. Ya, terus kosakata Injil itu ganti dengan evangelion. Ya, nggak perlu ke Arab-Araban. Emangnya apa ke Arab-Araban itu? Katanya Arab itu belakangan munculnya. Terus kalian ngambil yang belakangan gitu. Nggak pede dengan kitab kalian sendiri. Nggak pede dengan keagamaan kalian sendiri gitu. Coba kalau kalian ubah, ya tidak akan ada terjadi perdebatan lintas agama di Indonesia. Lihat negeri tetangga, Singapura. Ada nggak debat lintas agama? Nggak ada, karena Kristennya pede dengan memakai bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya. Lah di Indonesia ribut debat lintas agama karena dalangnya adalah Kristen sendiri yang mencomot istilah Islam. Jadi gitu dipandang gitu ya, pandang di negara tetangga saja. Kalian sudah bermasalah di Indonesia. Jadi seperti itu. Silakan kau tanggapi. Baik, kasih saya waktunya teman-teman ya. Follow ya, follow dan like supaya teman-teman tidak ketinggalan acara-acara atau diskusi-diskusi selanjutnya. Mana waktunya Sob? Ulang. Gak muncul tempatku. Oke, saya keluarkan dulu di sini. Saya batalkan dulu. Oke, dibisukan Sob ya. Biar tidak menggema Sob ya. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi satu persatu ya.
Saya tanggapi mulai dari belakang. Jadi intinya dari pembicaraan ini teman-teman sudah simpulkan ya bahwa Quran menjadi biang keladi atau Quran menjadi sebab musabab debat antara Islam dan Kristen karena isi Al-Quran itu sendiri yang dipelintir atau dihalusinasi oleh mayoritas umat Islam bahwa itu berbicara tentang Yesus, ya, yang disalibkan tidak disalibkan itu bicara tentang Yesus. Kemudian dikatakan laqad kafara lazina qalu, ya, telah kafirlah orang yang berkata, itu dialamatkan oleh kekristenan. Nah, apa buktinya bahwa mayoritas umat Islam berhalusinasi bahwa itu tentang kekristenan? Contoh di dalam tafsir Depak RI, ya, yang kemarin sudah kita protes, sudah diprotes oleh Elia Miron, sudah diprotes oleh teman-teman saya, bahwa tidak pantas kalian mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab tafsir kalian mengutip-ngutip kitab suci agama orang. Makanya saya bilang kitab suci kalian inilah yang menjadi sumber perdebatan. Nah, masalahnya ketika dijawab nanti dibilang penistaan agama. Nah, makanya saya jawab sebenarnya, Sob, justru kalian ketika bertanya, mengalamatkan itu kepada kami, yang melecehkan, yang ingin memelintir ajaran kekristenan itu kalian. Kalian katakan bahwa Muhammad itu nabi, tapi ternyata di detik yang sama Muhammad kena sihir. Bagaimana ada ceritanya ada nabi kena sihir, Sob? Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Coba itu nanti kamu tanggapi, Sob. Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Mana ada cerita Nabi kena sihir. Gitu loh. Yesus mengusir setan. Yesus mengusir orang yang kerasukan. Sementara Muhammad kena sihir. Ayo, dari mana jalan ceritanya? Kemudian yang kedua, nggak ada ceritanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, menjatuhkan batu dari surga, lalu batu-batu itu disuruh dicium. Dalam sudut pandang kekristenan itu penyembahan berhala. Itu lagi penistaan terhadap Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan lagi bahwa Tuhannya Muhammad menurut Aisyah begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Misalnya dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51 bahwa Muhammad bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh pula menangguhkan menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya, dikatakan pula bahwa wanita-wanita yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh digauli oleh Muhammad. Lalu Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Aisyah sendiri yang ngomong seperti itu. Nah, kemudian masalah ini tadi nih, ayat yang di dalam Al-Quran itu boleh nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Sob, di dalam Al-Quran tidak ada perintah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu kalian terjemahkan jadi Allah. So, justru di sini kalian itu yang sudah mengganti Tuhan kalian dengan abjad huruf Latin. Di dalam Bible nggak ada Allah, nggak ada. Saya jamin kalau ada orang Islam baca Alkitab di gereja, dibilang lalu Yesus anak Allah, pasti kamu diusir keluar sama satpam. Karena nggak ada Allah, Sob, di dalam terjemahan LAI. Yang ada Allah. Allah bukan Allah. Seperti itu. Nah, kemudian Sob, masalah ya lanjut tadi nih ya. Ini karena di sini tadi agak lama kamu bilang. Masalah ayat Allah tidak pernah ada ceritanya Allah itu disuruh diterjemahkan jadi Allah, Sob. Nggak boleh, Sob. Allah ya Allah saja. Apa buktinya? Kalau kalian memang benar-benar konsisten, tuh yang dikubah-kubah masjid itu, ya, yang tulisan lafaz alif lam lam ha itu kalian ganti saja dengan bahasa Indonesia, bahasa abjad Latin, A L L A H. Kalau memang benar Tuhan di dalam Bible ini Allah, nggak ada, Sob. Di dalam terjemahan LAI tidak pernah ada kata Allah. Bahkan kata Allah itu haram diucapkan di gereja. Kalau kamu nggak percaya, pergi ke gereja, kau bilang-bilang Allah, pasti kau diusir. Itu bukti. Nah, lagi pula, Sob, di dalam Quran, dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaum mereka. Jadi Muhammad itu nggak pernah diutus kepada orang Indonesia, Sob. Nggak pernah. Quran itu bukan untuk orang Indonesia. Quran itu untuk orang Arab karena diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi jangan pernah menerjemahkan Quran pakai dalam bahasa Indonesia. Coba tunjuk dalilnya, suruh menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia.
Yuk, saya tantang. Mana dalil menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Silakan. Oke, tunggu ya teman-teman. Oh, Ya, berapa waktunya. tempat kamu di 17.000 di tempatku ini. Di tempat saya 5.000 sekian, Sob. Oke, Silakan. tunggu ya. Gas, mari gas. Baik ya teman-teman semuanya, dari tadi saya hanya mendengar bualan Edis, asumsi Edis, tidak ada dia bantahan terhadap argumen saya, nggak ada sama sekali. Yang saya bahas itu tentang masalah bahasa, belum ke isi kitab, belum ya, belum ke isi kitab, belum ke ajaran, belum ke isi kitab. Yang saya bahas itu baru bahasa yang diambil, itu saja sudah bermasalah dari pihak Kristen, belum lagi isinya kalau kau bahas. Kan kayak gitu. Coba kau bisa nggak membantah aku dari segi bahasa yang kuajukan kepada kamu? Ya, kosakata Allah, mari kita bahas. Milik siapa? Tampilkan literasinya. Kan kayak gitu. Nah, Des, untuk masalah kosakata Allah, kau bilang di Indonesia terjemahkan aja alif lam lam ha itu Allah. Des, kau baru sadar KBBI itu ada kapan? KBBI mengambil nama Allah, kosakata Allah itu dari mana dia serap? Dari Al-Quran, ya, bukan dari Yunani. Ingat, bukan dari Yunani, Des, tapi dari Al-Quran. Maka dari itu kalau kau bisa bantah, silakan kau tunjukkan datanya samaku. Ya, jadi jangan kau protes kosakata Allah kan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia alif lam lam ha. Bukan kayak gitu. Yang ngambil itu adalah KBBI dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Jangan kau bolak-balik. Ya, nah berkaitan untuk masalah isi aku nggak bahas dulu Dis ya, tentang berkaitan tentang Quranku Nabi Muhammad bla 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 kata kamu. Aku belum keisi. Ya, ingat aku belum keisi. Kamu saja tidak ada bantahan terhadap yang telah kuajukan kepadamu. Coba kau cari kosakata Kristen di kitabku, nggak bakalan ditemukan. Lalu kau bawa Quran surah An-Nisa 157 tadi, sudah ku bilang itu kritik untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Kristen penumpang gelap, Kristen tidak dikenal. Ingat itu ya. Maka dari itu kusarankan agar perdebatan ini berhenti ya. Maka pede dengan ajaran sendiri ya. Pede dengan ajaran sendiri. Mari kau ubah kitabmu itu dengan ajaran kamu sendiri. Kalau asalnya dari Yunani, ubah dengan bahasa Yunani. Kita nggak perlu dulu bahas isinya, karena sebelum ke isi, di kulitnya saja kau sudah bermasalah gitu ya. Di kulitnya saja sudah bermasalah, apalagi membahas tentang masalah isinya. Nanti dulu ke isi, ya, nanti dulu. Kalau kau bantah tentang yang kuajukan, bahwa kosakata Allah itu dapat kau bantah, kosakata Rasul itu dapat kau bantah, terus kosakata Alkitab itu dapat kau bantah, silahkan kau mau bahas doktrin sama aku, kujabanin, ya, kujabanin. Ingat itu. Lihat umat Islamnya, lihat umat Islam. Nabinya berbangsa Arab, berbahasa Arab, kan kayak gitu. Cintailah bahasa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab, nabinya berbangsa Arab, nabinya pun berbahasa Arab, sehingga ibadahnya di seluruh dunia pede memakai bahasa Arab. Ya, nah sekarang kalian pede dari keagamaan kalian itu, maka agama kalian berasal dari Yunani, silakan ibadah pakai bahasa Yunani, gitu baru pede. Lihat orang Yahudi, mereka ketika di tembok ratapan apa bahasanya? Ibrani, ya, Ibrani. Kalau kau malah bahas, Nabi Muhammad dari Arab, diutus untuk bangsa Arab, sesuai Quran Ibrahim ayat 4. Kau lupa di kitabmu, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia. Apalagi buat kamu, ya jauh panggang daripada api. Kalau kau bahas doktrinnya, maka dari itu silakan kau bantah dulu apa yang kusampaikan. Karena dari tadi ku dengar tidak ada bantahannya, Dis. Mana bantahannya kamu? Ketika aku mempermasalahkan kosakata Allah, ketika aku mempermasalahkan kosakata Rasul, ketika aku mempermasalahkan kosakata Alkitab, apa yang kau bantah? Kau malah lari
ke dalam kitab Al-Quran dibanding dengan Bible. Aku udah bilang di Al-Quranku itu tidak ada kosakata Kristen. Bahkan semenjak dulu aku bikin sayembara. Ku kasih 10 juta, aku bilang, bagi Kristen yang menemukan kosakata Kristen di dalam Quranku. Sampai sekarang sayembara itu masih berlaku. Mana tekstualnya di dalam Al-Quran ada Kristen? Coba tunjukkan sama aku. Ayo, tunjukkan. Sayembara masih berlaku. Ingat itu, Des. Agar permasalahan dari Anda. Jangan menyalahkan umat Islam ketika protes. Ingat itu ya. Nah, silakan kau tanggapi. Tanggapi dari kulit dulu. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa lagi saya ingatkan untuk follow ya. Teman-teman follow, like, share ya, terutama kepada ustadz-ustadz ya, karena nampaknya Usup sudah tidak berani lagi untuk membahas isinya. Oke Sob, silakan dibisukan dulu Sob. Ya, jadi teman-teman seperti yang saya bilang di awal ya, tema kita itu sebenarnya membuktikan apakah Quran itu menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen. Nyata-nyata Yusuf tadi sudah mengakui bahwa memang betul Al-Quran inilah yang menjadi biang keladi, Al-Quran inilah yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dengan agama Kristen maupun dengan agama Yahudi, karena isi dari Al-Quran membicarakan iman mereka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita langsung bahas ke materinya. Apakah sebenarnya Muhammad itu layak masuk kriteria menjadi seorang nabi? Jelas. Tadi Yusuf sudah saya bilang, Sob, mana ada Sob nabi kena sihir? Nabi kena sihir itu cuma Muhammad, Sob. Makanya saya bilang, mustahil ada orang Yahudi dan orang Kristen yang menerima Muhammad sebagai nabi, kecuali mereka sudah tidak sehat lagi. Karena apa? Karena Muhammad kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Muhammad. Bahkan seorang bernama Reza pernah diskusi dengan saya. Dia akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu termasuk orang yang tidak beriman. Kenapa dikatakan Muhammad orang yang tidak beriman? Pertama, di dalam surat An-Nahl ayat 99. Bahwasanya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Catat, wahai umat muslim, An-Nahl 99. Tidak bisa syaitan itu mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Catat. Tapi di dalam hadis dikatakan Muhammad tersihir selama 1 bulan. Dan ketika dia tersihir, dia berhalusinasi. Dia tidak bisa membedakan apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Jadi dari diskusi itu Pak Reza akhirnya ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Karena apa? Mustahil orang yang beriman kena pengaruh iblis, kena pengaruh setan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammad juga menjadi satu-satunya nabi yang memerintahkan manusia meminum air kencing hewan. Itulah kenapa banyak orang muslim berbondong-bondong ke Arab, menghabiskan puluhan juta, naik pesawat, nabung sekian tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana mereka nyium-nyiumin batu, dan sampai sana mereka minum air kencing onta. Sekarang kalian search di Google, banyak orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa tentang ajaran Islam selain daripada ikut-ikutan. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan adalah Muhammad. Makanya Muhammad gagal menjadi nabi, dia tidak terverifikasi menjadi nabi. Nggak ada jalan ceritanya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran sendiri diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu? Kitab fikih, kitab tafsir, kitab karangan ulama A, mazhab B yang selalu satu mazhab sekalian saling bercakar-cakaran. Masalah kunut tidak kunut gak beres-beres sampai hari ini. Cuma akibat apa? Akibat kalian tidak percaya kepada isi Al-Quran, di mana isi Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Makanya saya bilang, tolong para ulama-ulama, tolong. Kalau usuk memang bukan level saya, karena masih jauh sekali. Ya kan? Coba, di mana ada perintah Quran suruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Gak ada. Sampai jungkir balik, sampai tumbuh giginya ayam, tidak akan ada muslim yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa umat muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Yang disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Nah, kemudian tadi masalah bahasa Arab. Ini sudah menjadi penjajahan atau sudah menjadi sebuah apa namanya framing supaya kalian menyembah orang Arab, supaya kalian menuhankan orang Arab, supaya kalian mengkultuskan orang Arab dengan cara bagaimana? Doa harus bahasa Arab, apa-apa harus bahasa Arab, di surga nanti bahasa Arab. Padahal di Quran tidak ada seperti itu. Coba tunjuk di hadis, tunjuk di Quran perintah untuk sholat dalam bahasa Arab. Kagak bakalan ada. Tidak ada ceritanya umat muslim disuruh bersolat atau berdoa dalam bahasa Arab. Nggak ada jalan ceritanya. Memang di dalam hadis ada sebuah kata yang mengatakan, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Tapi itu nanti jadi masalah lagi. Kenapa? Karena ketika umat muslim solat mengatakan, Assalamualaikum ayuhan nabiyu, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Bagaimana mungkin Muhammad sholat dulu seperti itu? Apakah dulu Muhammad juga mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyu? Mustahil. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi kepada dirinya sendiri? Itulah bukti bahwa kalian sesungguhnya tidak pernah sholat seperti Muhammad sholat. Jangan lupa like dan follow supaya bisa kalian debat dengan saya. Silakan. Kau cari apa sih, Des? Like follow, nggak ngerti aku. Ya, pencet dulu. Kau akan tanggapi. Ya. Batal dis. Ntar ya teman-teman. Oke, ya kalau framingan Edis ya, Edis memang bukan level saya gitu. Kalau Edis ini ya cuma kenal lama saja, tapi bukan level saya dia ya. Kalau untuk Edis, nah untuk premingan yang dari tadi, Dis ya, aku sebenarnya nunggu jawaban dari kamu. Ya, mana bantahan kamu? Kan susah kamu bantah apa yang kukatakan. Gak ada satupun ku dengerin selama 5 menit kamu membantah apa yang aku sampaikan. Gak ada sama sekali. Ya, mana jawabannya mana? Mana bantahan kamu tentang kosakata Allah, Alkitab, Rasul, ayat, Roh Kudus dan Injil? Mana bantahannya? Kau malah lari ke sana ke sini menunjukkan kamu sudah tidak bisa membantahnya. Ya, jadi kau akui saja akar perdebatan itu adalah dari Kristen sendiri. Ya, nggak ada dari Islam, nggak ada, karena Islam itu pede dengan kitabnya. Dis, jangan kau pikir aku kenal kamu itu baru saja. Ya, aku tidak akan pernah terpengaruh dengan premingan kamu dan narasi-narasi menyesatkan dari kamu. Aku nggak akan pernah terikut. Memangnya kamu nggak tahu karakterku? Emang kamu baru kenal aku sehari 2 hari gitu? Enggak, Dis. Kita kenal udah 5 tahun. Ya, jadi aku tahu karakter kamu dan cara debat kamu. Maka aku bisa mengobati supaya kamu itu menjadi waras gitu ya. Sehingga kalau kamu bernarasi, aku nggak akan ikut narasimu. Aku akan tetap kejar kamu agar kamu menunjukkan data di mana ya yang kupermasalahkan itu bantahannya di mana. Itu dulu PR yang kau kerjakan. Jangan aku bahas sampul, kamu bahas isi. Aku bahas isi, kamu bahas sampul. Kagak nyambung jadinya ya. Gak usah dulu ke dalamnya. Soalnya sampulnya saja sudah bermasalah. Dari nama bermasalah, dari bahasa bermasalah. Itu dulu yang kau bahas ya, kagak usah ke doktrinnya. Kalau ke doktrinnya malah hancur pula kamu. Ya, kenapa aku bilang malah hancur? Karena dari doktrin saja kitab kalian adalah kitab Spanyol, separuh nyolong. Coba Kristen bisa nggak berdiri tanpa perjanjian lama? Nggak bakalan bisa, Des. Kamu ajak aku ke doktrin di Kristen, kata kamu ya, di dalam Islam satu-satunya Nabi Muhammad yang mengajarkan minum kencing unta. Des, kau lupa dengan kitab kau. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menyuruh makan tai itu adalah kitabmu. Ingat itu, Yehezkiel 4 nomor 12, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menyuruh makan tai, makan kotoran adalah kitabmu. Yehezkiel 4 nomor 12, sekali lagi ku ulang tuh ya. Jadi kalau kau mau bahas doktrin, hancur kamu ya.
hancur. Kagak usah dulu kau bahas doktrinnya, ya. Kagak usah dulu. Aku ada jawabannya semuanya itu, ya. Aku sengaja enggak mengambil dulu ke dalam isi, ya Dis ya. Karena sampulnya saja yang ku ajukan ke kamu itu tidak ada bantahannya. Aku dari tadi dengerin mana jawabannya sampai 5 menit. Framingnya Yusuf kagak mampu. Mana dalilnya? Sholat dalam bahasa Arab. Terus satu-satunya Nabi yang memerintahkan bla bla bla. Ini mana jawabannya? Kagak nyambung gitu. Dari tadi dengan pembicaraan ya kagak nyambung. Yang kita bahas itu tentang masalah gramatikal bahasa, ya tentang masalah bahasa. Edisnya lari ke isinya. Saya bahas kucing, Edis bahas babi. Beda udah kayak gitu ya. Saya bahas sampul, Edis bahas isi. Nah, udah beda. Maka dari itu aku akan tuntut dulu ya. Apakah kamu bisa membantah argumenku? Silakan kamu bantah. Mana tunjukkan datanya? Bantah yang kuajukan ya. Sudah aku ajukan kepadamu. Kalau kamu agamanya dari Yunani, silahkan kau pakai bahasa Yunani. Ya, kata Allah sudah kujabarkan tadi seperti apa. Ya, bahasanya seperti ini, seperti itu. Kosakata Rasul seperti ini, seperti itu. Kosakata Rasul dari bahasa Arab. Arsala yursilu rasulan. Itu wajan dari bahasa Arab. Terus kitab, Alkitab dari kosakata kataba. Kataba yaktubu. Ya, ingat itu. Ya, terus apa lagi yang kau ambil? Injil di dalam Al-Quran adanya, munculnya pertama kali nazala alaika kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nanti dan silahkan kau bantah. Mana datanya? Datanya, jawabannya dari tadi. Ku dengerin lagi. Mana jawabannya? Bantahan terhadap argumenku mana? Silakan. Baik teman-teman, jangan lupa saya katakan lagi ya, follow saya, ustadz-ustadz yang menonton kalian follow saya supaya kalian bisa berdiskusi dengan saya menggantikan Usup, karena si Usup di sini sudah mewek-mewek. Dia sudah curhat-curhat, dia tidak berani membantah apa kata saya. Silakan waktunya, Sob. Ya, sejak awal tadi sudah saya bilang ya, tema kita adalah benarkah bahwa Quran menjadi sumber konflik, sumber perdebatan antara Islam dan Kristen. Yusuf sudah mengakui, sudah diakui itu. Ya kan? Nah sekarang ketika saya ke materi, dia tidak berani, saudara-saudara. Dia tidak berani, ketakutan. Sekarang dia malah curhat dan curhat. Sob, saya sudah katakan sama kamu, Sob. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia tidak pernah ada kata Allah. Karena kata Allah itu adalah hurufnya Arab, lafadznya Arab, alif lam lam ha. Tidak pernah ada, Sob, di dalam kitab kami alif lam lam ha. Yang ada di tempat kami itu A L L A H, dan itu bacanya bukan Allah. Makanya saya bilang kalian sekolah lagi membaca atau melafadzkan huruf Latin, karena memang di Quran gak ada huruf Latin. Makanya tadi sudah saya bilang, kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala yang diada-adakan itu bid'ah, dan segala bid'ah itu tempatnya di dalam api. Sekarang Sob, di Quran mana disuruh menerjemahkan Quran dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Coba, mana dalilnya suruh merubah alif lam lam ha ke dalam abjad Latin? Nggak ada. Malah kalianlah yang menyolong huruf-huruf Latin, kalian masukkan ke dalam terjemahan kitab kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kamu tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Sekarang saya tantang kamu, Sob. Tadi kamu mengatakan Bible menyuruh makan tahi. Sob, tunjuk di mana surat berapa, ayat berapa di dalam Bible perintah supaya orang Kristen makan tahi. Tidak ada. Ini adalah orang-orang, Yusuf ini adalah orang-orang yang sudah kehabisan argumen. Seperti ibarat orang yang mau tenggelam, rumput jerami pun diambilnya, dijadikannya penolong, padahal dia ingin tenggelam. Sob, dengarkan Sob ya. Di dalam agama Islam, satu-satunya nabi di antara seluruh nabi yang ada di dunia ini, satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan hanyalah Muhammad. Ya, itulah kenapa ada sunnah minum kencing onta. Ya kan? Di dalam hadis kamu nggak bantah itu, memang ada seperti itu. Minum kencing hewan, satu-satunya nabi yang suruh minum kencing hewan adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur adalah Muhammad.
Coba sebutkan satu nabi yang mengawini anak di bawah umur. Pakai sumbernya, pakai Bible. Nggak bakal ada. Sebutkan nabi yang kena sihir selain Muhammad. Coba, sob, makanya sob tidak ada orang Yahudi dan orang Kristen yang percaya kepada Muhammad kecuali sudah miring. Nggak ada. Gitu loh sob. Jadi, kamu tadi sudah saya bilang di awal, bahasan kita, apakah kulitnya dulu, kau sudah akui, dan kamu sudah akui loh sob, bahwa Quran itu menjadi sumber konflik, sumber perdebatan antara Islam dan Kristen, karena isinya. Di mana isinya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Giliran ditanya, siapa sob yang dibilangin di sini? Isa. Siapa Isa itu? Isa itu adalah Yesus. Makanya saya bilang orang Kristen akhirnya menjawab, oke, kalau memang yang disalibkan itu bukan Yesus, lantas siapa? Bingung kalian semua, pusing kalian semua. Satu bilang ini, satu bilang itu, satu bilang ini, Yudas, satu bilang ini. Nggak jelas. Padahal di dalam Quran dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi nyatanya umat muslim malah mencari kitab-kitab lain sebagai petunjuk. Malah umat muslim mencari buku-buku tafsir, tidak mencukupkan diri terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Quran itu kitab yang jelas. Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan. Tapi itu hanya teori dan hanya gombal. Kenapa saya katakan hanya gombal? Buktinya ketika ditanya, kalau begitu Slim, siapa yang disalibkan menggantikan Yesus? Bingung baca kitab ini. Si A bilang ini, Zakir Naik bilang ini, si Fulan bilang ini. Pusing kalian sendiri. Jadi sob, ketika Quran mengatakan bahwa Quran ini kitab yang jelas, memberi petunjuk, tapi pada prakteknya di lapangan kalian tidak pernah menggunakan Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Buktinya apa? Buktinya kalian malah menjadikan kitab-kitab tafsir, karangan ulama, karangan ini, karangan fulan, karangan udin, untuk menjadi kitab suci yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Dan kalian itu gunakan untuk menjelaskan iman kalian ketimbang menggunakan Al-Quran. Meninggal kawan sob. Silakan. Terima kasih teman-teman, baru ini kali ini kita. Silakan. Silakan sob. Kau cari koin dulu, nggak fokus kau bahas. Ntar ya, aku pencet nih. Oke, Dis, dari tadi 5 menit aku hanya mendengar kamu curhat, Dis. Nggak ada mendengar kamu jawab, nggak ada. Tapi mendengar kamu curhat selama 5 menit. Ya, mana jawabannya? Bingung aku. Gak ada kamu membahas satu persatu dari yang kupermasalahkan. Gak ada. Tapi curhat selama 5 menit, ku dengarkan kagak ada jawabannya dari yang kupermasalahkan. Coba, kau jangan kesana kemari dulu. Ya, karena aku tidak akan terpengaruh. Aku sudah bilang tidak akan bahas isinya dulu karena sampulnya saja bermasalah. Kalau kau bawa ke sana, kau bawa ke sini, mau lari ke sana, mau lari ke sini, berarti kamu sudah kehabisan argumen, tidak bisa membantah apa yang kusampaikan, Dis. Ya, coba kau bantah apa yang kusampaikan. Coba, bantahlah, bantah. Dari tadi udah 3 ronde kutunggu, ya kagak ada bantahannya gitu. Terus kau framing aku, katanya aku mengakui Al-Quran adalah sumber masalahnya. Sejak kapan itu? Aku akui ya, Al-Quran itu mengkritik kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia dan konsepnya 3 dalam 1. Itu kritik. Apakah untuk Kristen? Bukan. Tapi untuk Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Nasrani itu adalah dari keturunan Yakub. Kalian Kristen dan bangsa Asia, ya, bangsa Indonesia kagak dikenal. Makanya ku bilang, Yesus itu diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Kagak kenal Yesus itu Kristen, kagak kenal Yesus itu dengan
Kau Bani Asia, apalagi Indonesia. Ya, ingat itu Des. Terus kamu tadi mau tuduh aku ya. Satu-satunya kitab yang nyuruh makan tai di muka bumi ini adalah kitab kau. Kau lupa nih ya. Kau lupa nih dengan ayatmu sendiri ya. Nih ya. Kubacakan sama kamu ya. Mumpung aku baik hati ya. Makanlah. Ini kata perintah ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Jadi kau disuruh makan roti ya, bakar di atas tai. Nah, makan tuh sama tai-tainya ya, kayak gitu Des. Ingat itu ya. Satu-satunya menyuruh makan roti. Ingat Indonesia. Nah, makanya kalau kau taat sama kitabmu, makanlah roti ya. Kau nanti kan ke WC tuh, keringkan milik kamu tuh ya, bakarlah roti kamu, makan sama milik kamu tuh di WC nanti. Tuh yang bagus. Jadi ku minta kali ini ya, supaya kamu membantah apa yang ku sampaikan. Di mana? Kosakata Allah itu di mana? Bantahannya di mana? Bisakah kau bantah dengan data? Terus kosakata Alkitab itu dari mana? Bisakah kau bantah dengan data? Dari tadi ku hanya dengar kamu curhat. Dari tadi ku hanya dengar kamu framing. Terus kagak ada jawabannya. Itu menandakan kamu sudah panik dan tidak bisa menjawab dengan normal, dengan data yang bagus gitu. Nggak ada jawabanmu dari data yang bagus, nggak ada dari tadi ya. Aku hanya dengar curhat. Karakterku dan karaktermu, makanya aku tidak pernah terikut apa yang kamu narasikan. Satu yang kutanyakan sama kamu ya, maka itu dulu aku kejar sampai kamu bisa menjawab, atau kamu akui bahwa kitab Kristen dari keagamaan Kristen tersebut adalah dalam masalah perdebatan lintas agama. Silakan kamu akui kalau kamu tidak bisa membantahnya dengan data. Aku masih bersedia menunggu kamu ya, data dari kamu ya, mana bantahannya. Akan kutunggu gitu bantahannya ya. Sekuat apapun kau membantah, aku punya data bantahannya. Untuk masalah syubhatmu, gampang ku jawab semuanya ya. Gampang, aku ada dalilnya. Apa yang kau katakan itu gampang aku jawab, masalah isinya ya. Silakan dulu kau bantah sampulnya. Dah, aku mau dengar, jangan curhat lagi. Baik guys, sekali lagi guys ya, silakan guys follow saya supaya suatu saat kalian bisa menggantikan Yusuf yang hari ini sudah babak belur dan dia hanya curhat-curhat saja, tidak berani membantah. Baik, saya terima lagi waktunya, silakan dibisukan Sup. Baik, terima kasih Sup ya. Baik teman-teman ya. Jadi Yusuf tadi sudah mengatakan bahwa Quran mengkritik. Nah, dikatakan mengkritik kitab-kitab sebelumnya. Silakan putar kembali. Di sini direkam ya Sob ya. Sob, tidak pernah Sob Al-Quran itu mengkritik kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu justru membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Tetapi yang kalian lakukan adalah baca Quran sambil jungkir balik, sehingga kalian lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kalian lebih memilih membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran, padahal tidak pernah ada satupun ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kau kepada kitab karangan si fulan, berimanlah kau kepada kitab mazhab Syafi'i, berimanlah kau kepada kitab Hambali, beriman. Nggak ada Sob. Justru yang kalian lakukan adalah beriman kepada kitab-kitab fikih, kitab-kitab mazhab, kitab-kitab karangan ulama yang diantara mereka sendiri berdebat satu sama lain, cakar-cakaran satu sama lain, sehingga Muhammad mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Bayangkan Sob, ya, yang kalian itu malah disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalian tidak mau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, malah mengatakan bahwa Injil itu palsu, malah mengatakan Taurat itu palsu. Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu palsu. Malah justru dikatakan dalam Al-Quran, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu.
Beriman kau kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, yaitu kepada ahli kitab. Tapi yang kalian lakukan malah memelintir karena kalian sudah lebih percaya kepada ulama-ulama kalian yang mazhabnya ini begitu penting sehingga kalian lebih percaya kepada mereka ketimbang isi Quran kalian sendiri. Ya, kemudian yang kedua, masalah makan roti tadi. Sob, di situ tidak ada perintah makan tai. Bagaimana? Inilah yang saya bilang umat buta huruf. Karena kalian percaya bahwa Muhammad katanya buta huruf. Ya kan? Karena Muhammad buta huruf. Sehingga Usup sampai sekarang pun harusnya mengikuti sunnah Muhammad. Harusnya kamu sampai sekarang buta huruf juga mengikuti Muhammad yang buta huruf. Akibatnya jadi seperti ini. Di situ tidak ada perintah makan tahi. Di situ adalah perintah kepada Nabi Yeskiel bahwasanya dia disuruh membakar rotinya di atas kotoran. Supaya apa? Supaya dikatakan kepada orang Israel, demikianlah nanti keadaanmu, wahai orang Israel, karena Tuhan akan menghukum kamu sehingga kamu akan seperti ini. Kamu akan membakar rotimu di atas kotoran. Itu adalah peringatan. Makanya kalian baca konteksnya. Sementara sob, jangan gara-gara kalian pengen jadi remis, pengen cari remis. Gara-gara memang Muhammad satu-satunya nabi yang memerintahkan manusia minum kencing hewan, kalian cari remis dengan mengatakan yang tidak ada. Ya kalian memang hobi membuat-buat yang tidak ada. Ya, dan siapakah itu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka tukang sulap dan tukang sihir. Tidak ada dalam Quran. Suruh beriman kepada kitab-kitab sebelum kesesudahnya. Kalian bikin. Berimanlah kepada ini. Kepada kitab fikih. Kepada kitab karangan ulama. Ya, tidak ada dalam Quran. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Kalian bilang yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Tidak ada dalam Quran. Hei, kalau kamu mau baca Quran, kamu harus paham nahu, sharaf, balaghah, mantik. Kamu harus paham. Gak ada dalam Quran itu, sob. Tunjuk satu ayat di dalam Quran. Kalau mau paham Quran, kamu harus paham nahwu sharaf, paham balaghah, paham mantik. Tidak ada di dalam Quran. Justru kalian membuat-buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalianlah ahlinya dalam hal mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sungguh kalian itu termasuk orang-orang yang nekat. Kenapa saya katakan kalian termasuk orang-orang yang nekat? Karena kalian tidak ubahnya seperti tukang sulap dan tukang sihir yang mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Coba sob, tantangan kepada kamu sekarang sob. Jangan gara-gara kamu ingin cari remis, kamu buat sesuatu yang tidak ada dalam Quran, kamu ada-adakan. Di mana perintahnya supaya beriman kepada kitab tafsir? Di mana di dalam Quran yang disalibkan itu adalah Yudas? Di mana? Kalian tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran. Tolong ini direkam. Tidak mungkin seorang Muslim akan menggunakan Al-Quran ketika saya bertanya kepada dia seputar agama Islam. Kalau ada orang Muslim yang pakai Qurannya ketika saya tanya seputar Al-Quran, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan sob. Jangan nge-lag sob. Oke. Ini siapa nih yang mau join sebagai tamu ini? Silakan sob. Jangan dibisukan sob. Kamu masih terbisukan sob. Udah gagap begitu. Oke. Lagi-lagi zong dan curhat yang ditampilkan oleh Edis, datanya tidak ada. Saya tahu kan kualitas Edis ya, Bapak Ibu semuanya ya. 20.000 lebih mata memandang. Inilah kualitas Edis ya ketika diminta pertanggungjawabannya, di mana datanya nggak ada gitu. Hanya curhat, framing, dan menyerang pribadi. Itu memang udah kelakuan Edis dari dulu. Makanya saya udah tahu karakter dia ya, dan kebal dan tahu cara menghadapi dia ya. Zong gitu ya, zong. Tapi nggak apa-apa ya, sebagai edukasi saya jawab deh pertanyaan Edis satu gitu ya. Hadis riwayat Malik ya Edis ya dan Al-Hakim. Taraktu fikum amrotain lan tadillu ma tamassakum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu ya, disuruh untuk mengimani Al-Quran, warisan Nabi, hadis, terus al-ulama warathatul anbiya. Jadi kitab para ulama itu juga sebagai petunjuk untuk menjelaskan Al-Quran dan sunnah. Jelas?
Jelas? Itu dalilnya ya. Sudah ku bilang ku gampang jawab pertanyaan kamu itu semuanya gampang. Kau lari sana, lari sini. Ketika ku kejar ya, ku kejar ke sana, ke sini. Kamu lari terus. Mana bantahan kau mana? Kalau untuk masalah framingmu, semuanya itu ada dalam otakku dalilnya. Ya, ada dalam otakku dalilnya. Sekali lagi, ya. Udah aku bilang sama kamu, coba kau bahas dulu. Ya, bahas dulu tentang masalah yang kupermasalahkan. Jangan, bukan kau mau cari remis. Des, aku kagak cari remis. Entah juga kagak bisa. Data tidak ditunjukkan. Terus, apa yang ku dapat darimu? Kau mau lompat-lompat ke Al-Quranku? Mau lompat-lompat ke hadisku? Itu. Terus, mau seperti apa kamu? Ya, kalaunya untuk masalah Al-Quran mengkritik betul. Kenapa? Karena ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa mengatakan Allah beda dengan segala sesuatu. Allah itu bukan manusia. Ya, lalu ada ajaran selepas Nabi Musa mengatakan Allah datang ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, menebus dosa. Apa itu ajaran dari mana? Ajaran para nabi bukan? Bukan, sehingga Al-Quran harus mengkritik ideologi seperti ini. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 73 ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Nah, itu kritik dari Al-Quran. Berarti konsep seperti itu salah. Tidak ada Al-Quran menyebutkan di situ bahwa itu adalah Kristen. Nggak ada. Ingat sekali lagi ya. Tapi kritik ideologinya. Selain mengkritik, Al-Quran juga meluruskan. Ya, Al-Quran juga menyempurnakan. Jadi kau jangan tinggalkan hal itu ya tentang Quranku. Jadi untuk masalah dalil ada di dalam otakku. Aku lebih pintar daripada kamu. Ya, dari tadi aku menunggu jawaban kamu. Di mana bantahannya? Atau kau mau bilang ya kosakata Allah di LAI itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan kau tunjukkan datanya kalau kayak gitu. Ya, silakan kayak gitu. Dari tadi kutunggu seperti itu. Allah dari bahasa Yunani, atau Alkitab itu dari bahasa Suryani, atau Injil itu dari bahasa Yunani. Silakan kau jabarkan. Mana penjabaranmu mana? Mana? Yang ku dengar dari tadi curhat sana sini, menyerang pribadi, framing, data kagak ada. Aduh Dis, itu adalah kelakuan kamu dari dulu untuk menutupi kekalahanmu. Ya, menutupi ketidaktahuanmu tentang apa yang kuajukan atau apa yang aku tanyakan sama kamu. Coba kau bantah sekali lagi. Kalaunya next kamu tidak ada bantahan, ya aku sudahi saja gitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada bantahannya dan kau tidak bisa menjawabnya gitu. Silakan. Baik. Ya teman-teman ya, si Yusuf nampaknya sudah menyerah teman-teman ya. Yusuf sudah menyerah. Dia kali ini waktunya mengatakan belum. Oke, baik. Kasih waktu. Sabarlah kau itu. Macam mana pula kau ini? Teman-teman jangan lupa lah. follow saya ya. Kalian pengikut-pengikut Yusuf, kalian harus follow saya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menggantikan ustadz kalian yang sudah babak belur, yang sudah mengatakan hari ini kita sudahi saja, ya kan? Jangan lupa ya. Kalian yang follow Sob, dibisukan dulu Sob. Jangan panik, jangan batuk-batuk gitu Sob. Kalian harus follow saya supaya kalian nanti bisa menggantikan Yusuf karena ustadz kalian sudah babak belur. Jadi begini Sob. Pertama, kamu sudah mengakui bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran, adalah kitabmu yang mengkritik, kata kamu, mengkritik ajaran-ajaran terdahulu. Tapi ketika orang Kristen tanya balik, mengkritik balik, kalian kejang-kejang, kalian marah-marah, demo di Monas bersilit-silit. Ya, jadi seperti itu Sob ya. Sekarang begini Sob. Sekali dulu saya ketawa ya. Begini Sob. Saya punya pertanyaan kepada kalian Sob. Bukan hanya kepada kamu saja Sob, kepada seluruh umat muslim. Karena saya sudah 13 tahun mendalami Al-Quran, ketika saya berdiskusi dengan Usop dan kawan-kawan, tidak pernah ada satu umat muslim yang menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam. Nggak pernah ada. Sekarang saya tantang Sob, saya tantang.
Kalau ada umat muslim yang berani buka Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran, tolong ini dicatat, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau ada umat muslim yang membuka Al-Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar agama Islam, yang konon katanya Quran itu mengkritik, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata hampir-hampir tidak ada gunanya ketika digunakan dalam perdiskusian lintas agama. Satu pertanyaan pertama, di mana dalam Quran disuruh menerjemahkan Quran itu ke dalam bahasa Indonesia? Di mana perintahnya dalam Quran disuruh menerjemahkan huruf-huruf Arab itu ke dalam huruf abjad-abjad huruf Latin? Jawab dengan Quran. Kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Yang kedua, di dalam Al-Quran katanya kitab lengkap, kitab yang jelas. Tunjuk perintah supaya umat muslim sunat di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Yang ketiga, di mana dalam Al-Quran suruh naik haji ke Mekah? Kalau naik haji ada memang, suruh naik haji ada. Tapi suruh naik haji ke Mekah, kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran katanya Ibrahim istrinya 2. Tunjuk dalam Quran, kalau ada Ibrahim istrinya 2, saya lompat dari Monas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Islam mengatakan bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail berbeda. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Kalau ada dalam Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, apalagi? Ya, udah 5 itu ya. Pokoknya 100. Saya bikin 100 pertanyaan kepada agama Islam. Kalau ada orang Islam yang menggunakan Qur'annya untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Makanya Sob, saya bilang sama kamu Sob, Qur'anmu itu sebenarnya hampir tidak ada lagi gunanya sekarang. Kitab suci kalian itu bukan Qur'an. Kitab suci kalian itu adalah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, kitab karangan sipulan. Nggak ada. Nggak pernah Qur'an itu kalian gunakan. Coba, di antara 5 pertanyaan saya tadi, catat teman-teman, di antara 5 pertanyaan saya tadi, kalau Yusuf menggunakan Quran untuk menjawabnya, saya bersumpah akan lompat dari Monas dengan kepala saya di bawah. Kalau kamu menggunakan Quran untuk menjawab itu. Tapi ingat Sob, kalau jawab jangan diedit-edit, jangan ditambah-tambahi. Misalnya saya tanya sama kamu, Sob, di mana Quran perintah sunat? Kau baca, ikutilah milah Ibrahim. Sob, kalau ada di Quran Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Tidak ada ceritanya dalam Quran dikatakan Ibrahim itu sunat. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Bahkan kalau kalian baca riwayat-riwayat tentang sunatnya Muhammad, ada yang bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib, ada yang bilang Muhammad disunat ketika sudah lahir, ada yang bilang Muhammad disunat malaikat. Apa 3 kali Muhammad sunat? Sampai kebingungan kalian untuk meriwayatkan Muhammad itu sudah sunat atau belum. Karena memang di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat. Coba, dari sudut mana Sob bahwasanya kamu mengatakan begini dan begitu, kecuali dari kitab karangan-karangan? Di dalam Quran mana bahwa rumah Allah itu di Mekah? Coba tunjuk dari Quran mana. Kalau ada rumah Allah di Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. Terima kasih teman-teman. Habis ini sudahan dia pasti nih. Sudah gemetar dia seperti. Silakan. Oke. Jadi di sini ya 5 menit kagak ada lagi jawabannya, zong lagi, curhat lagi, malah nambah nanya. Waktunya kan kayak gitu ya. Jadi hanya menambah pertanyaan tanpa ada jawaban. Ya orang tahu berarti udah kualitas kamu tidak ada data dan tidak bisa menjawab. Zong semuanya. 5 menit hanya curhat. Lah kau 5 menit hanya pengen lompat ke Monas, lompat dari Monas. Ya udah lompat aja kau situ. Ya 5 menit ngomongin mau lompat dari Monas. Lompat aja situ, nggak ada urusan sama aku gitu ya. Terus pertanyaan kamu itu ya nggak perlu ku jawab, aku pun bisa tanya balik. Di mana di kitab Bible Yesus mengaku Allah? Di mana di kitab Bible Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana di Bible dalam bahasa Yunani ada kosakata Allah?
Di mana di dalam Bible ada kosakata Rasul dalam bahasa Yunani? Terus di mana di dalam Bible Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau ada, aku lebih ngeri lompatnya dari menara Eiffel dengan cara terbalik kepala. Itu ya kalau ada gitu. Bisa ya. Kok bisa juga bikin kayak gitu? Itu bukan menjawab namanya. Itu namanya framing. Ya, framing. Ya, untuk apa? Menutupi ketidakmampuan kamu. Saya juga bisa seperti itu bikin ya. Makanya aku bilang dari tadi jawab, jong pula ya teman-teman. Zong lagi gitu ya, zong lagi masalahnya. Jawabannya kagak ada. Terus dibilangnya, oh saya mengakui Al-Quran mengkritik. Ya betul ya. Yang dikritik itu kamu perlu tahu ya. Yang dikritik itu bukan Kristen tapi Yahudi. Sudah ku bilang di awal, Kristen penumpang gelap kagak dikenal. Ingat itu. Contoh yang dikritik Al-Quran ya di dalam An-Nisa 157. Yang dikritik Al-Quran adalah Yahudi. Ya, yang menangkap Nabi Isa. Bukan Kristen. Kristen kagak dikenal. Udah dibilang dari tadi Kristen kagak dikenal. Penumpang gelap. Ingat itu. Berapa kali udah aku bilang. Ya, kau aja puter-puter dari tadi. Ya, jadi nih ya. Aku berharap ketika kamu bawa sebuah tema kepadaku di mana sumber perdebatan yang ada terjadi di Indonesia ketika aku mengajukan sebuah argumen tapi kau tidak dapat menampilkan datanya dan hanya bacot doang, zong, framing, menyerang pribadi. Itu udah kebal bagiku ya, udah kebal ya. Tapi orang tahu kualitas kamu tidak bisa menjawab dengan baik dan dengan data. Artinya apa? Apa yang kusampaikan itu betul, tidak bisa dibantah oleh kamu sendiri. Ya, silakan kamu bantah ya. Kosakata Allah kamu bantah yang kuajukan tadi. Alkitab tadi kamu bantah ya. Terus kosakata Rasul tadi kamu bantah. Terus apalagi yang kuajukan kepada kamu, silakan kamu bantah semuanya. Orang dapat menonton, orang pintar berpikir ya Disya. Orang pun juga berpikir dan mereka pintar para penonton itu untuk menilai. Bahkan lebih pintar daripada kamu untuk menilainya. Maka dari itu ketika kamu berdebat atau berdiskusi agar tidak dibilang asumsi, usahakan samaku itu pakai data. Jangan kau kesana kemari ya. Aku itu pawangnya kamu ya, kamu aja nggak nyadar. Makanya aku nggak pernah terikut dengan apa yang kau narasikan. Pernah aku ikut ketika aku mengajukan satu argumen dari awal, maka itu akan ku kejar sampai habis. Ingat kamu diskusi kita sebelumnya. Ingat kan tentang masalah Al-Quran di mana Nabi Daud dikatakan berzina. Akhirnya kamu akui tidak ada. Udah beres. Aku kagak akan pernah kejar kamu lagi gitu. Itu kamu jujur. Nah, kalau kamu mengakui ya, silakan kamu jujur kali ini bahwa perdebatan ini terjadi karena kitab Kristen mengambil istilah Islam dan kau akui, beres kita gitu. Gak perlu kau tampilkan data dan kau hanya cukup akui saja. Ya, beres semuanya ya Disya gitu. Tapi kalau kau mau bantah silahkan tampilkan datanya ya, tampilkan datanya. Untuk masalah framing kamu, masalah sunat bla 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 dan yang lainnya aku gampang itu jawabnya Dis. Ku bilang dalilnya ada di otakku semuanya ya, ada di otakku semuanya itu dalilnya yang kau pertanyakan. Jadi kau kagak usah dulu tanya masalah itu, silakan ya, silakan kau jawab dulu tentang masalah sampulnya tadi ya. Kalau tidak bisa, aku satu kali putaran lagi, mungkin kamu kusuruh tanggapi, habis itu tanggapan akhir dariku. Silakan ya, kalau seperti itu. Tolong tunjukkan datanya, silakan. Baik teman-teman, si Usup sudah mewek-mewek dan sudah menyudahi ya. Usup ingat, Yusuf ingin menyudahi acara ini karena dia sama sekali tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Sob, jangan batuk-batuk terus, Sob. Jangan batuk-batuk, dibisukan. Baik, yang pertama, tadi saya memberikan kepada dia 100 pertanyaan. Belum jalan. Oke, baik. Baik, silakan, mana waktunya, Sob? Batalin dulu. Waktunya. Mana waktunya, Sob?
Batalin dulu itu di tempat kamu itu. Batalin, kirim lagi ke aku, ayo. Bentar, sabar. Aku pencet atau kamu nih? Sudah saya, sudah yaudah. saya. Dah. Baik. Ya, seperti Rode terakhir ya. Wah, sudah minta rambut terakhir kan? Ya, jadi teman-teman ya. Ya kalau kamu nggak tunjukkan data. Enggak, oke lah. Baik, terakhir. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, selama saya diskusi dengan orang-orang Islam, selama 13 tahun saya dalami Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas sampai Al-Fatihah, bolak-balik, sampai lepas sampulnya. Saya memang tidak pernah menemukan ada orang Islam yang berdiskusi dengan saya menggunakan Al-Quran menjadi buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Makanya ada pertanyaan seperti ini. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Ternyata Yusuf PI membuktikan bahwa Quran hampir tidak ada gunanya untuk menjelaskan apa itu Islam. Pertama, saya tanya tadi sama Yusuf, Sob, di mana Sob di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada jawabannya. Bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu ternyata bagi Yusuf hanyalah hiasan. Kemudian yang kedua, Sob, di mana dalam Quran? Kamu sunat, Sob? Iya, saya sunat. Mana perintahnya untuk sunat dalam Quran? Kagak ada. Mana Ibrahim sunat dalam Al-Quran? Kagak ada. Istrinya Ibrahim dua dalam Quran? Kagak ada. Ibunya Ishak dan ibunya Yakub berbeda dalam Quran? Kagak ada. Semua yang diceritakan Yusuf tentang agama Islam sumbernya bukan dari sini nih. Bukan dari kitab ini. Sumbernya adalah dari kitab-kitab di luar sini. Makanya Yusuf, tolong ajukan kepada kementerian supaya negara merubah kitab suci kalian bukan lagi Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran itu tidak kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Ketika kalian bilang, orang-orang Kristen yang disalibkan itu bukan Isa, Isa itu diselamatkan, yang disalibkan itu adalah Yudas. Di Quran mana tertulis seperti itu? Zong, tidak ada. Makanya saya bilang kitab suci kalian itu bukanlah Al-Quran, Sob, tapi kitab suci kalian itu adalah omong-omong yang tidak tahu siapa sumbernya dari mana. Coba, di mana yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot? Mana? Dari mana? Tidak ada. Kemudian kamu tadi ngajukan pertanyaan saya. Kalau begitu, saya juga bisa ngajukan pertanyaan kepada kamu. Mana Yesus ngaku bahwa dirinya adalah Allah? Gak ada, Sob. Gak ada. Ngapain Yesus ngaku Allah? Allah itu adalah Tuhannya Muhammad yang kata Aisyah bahwa Allah tiada lain, tugasnya hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Aisyah ngomong seperti itu. Di mana dalilnya bahwa Aisyah ngomong seperti itu? Oh, ada. Ada, bukan gak ada. Nih, bahwa Aisyah Nih, di dalam Bukhari 4414 Aisyah berkata, ketika para wanita-wanita menyerahkan dirinya kepada Muhammad, apa kata Aisyah? Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, Rabbmu, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Memang Sob, bahwa Allah itu tugasnya menurut Aisyah adalah menuruti keinginan Muhammad. Makanya mustahil Yesus mengaku sebagai Allah. Gak ada ceritanya. Coba baca Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Bagaimana di situ perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad suka, maka Muhammad boleh menggauli mereka. Muhammad juga boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 51. Ada. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Hadis riwayat Bukhari 4414. Ada dalilnya. Coba, kalau kamu bertanya lagi kepada saya, mana di dalam bahasa Yunani ada kata Rasul? Tidak ada. Tidak ada.
Saya berani jawab semua yang kamu tanyaan pertanyaan kepada saya jawab pakai Bible. Tapi kalau ada satu saja pertanyaan saya, Sob, satu pertanyaan saya seputar agama Islam, kalau kau jawab pakai Quran, saya catat semua rekam. Saya terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang ketika saya tanya tentang agama Islam dibuka Qurannya. Saya pastikan Quran tidak berguna bagi seorang Islam ketika saya bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Terima kasih. Makasih bang. Silakan. Katanya sudah tadi, Sob. Sudah meninggal ini. Loh, kamu yang duluan bikin waktu, ya aku yang terakhir lah nanggapin. Baik, silakan, Kocak. Sob. Ditanggapi dong, Sob, ini, Sob. Ayo, silakan. Saya ambil air minum dulu, Sob, ya. Udah haus saya, Sob. Nah, pencet dulu waktunya. Udah. Saya ambil air minum, sambil air minum, silakan. Oke ya teman-teman semuanya, zong lagi kan kayak gitu edis dia pasti kayak gitu, zong lagi ya, nggak ada lagi datanya zong. Pasti zong. Udah nggak bakalan bisa dia jawab saya ya, dari awal saya kejar itu aja nggak bakalan bisa dia jawab ya. Lalu dia coba cari remis untuk menutupi ketidakmampuan dia menjawab argumen saya. Lalu bawa-bawa pertanyaan ini, pertanyaan itu, Al-Quran begini, Al-Quran begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Ya untuk apa? Untuk orang supaya lupa atas pertanyaan saya. Nggak bakalan ya. Saya sudah bilang kalau saya berargumen mengajukan satu pertanyaan itu saya kejar sampai habis. Ya kecuali dia mengaku atau dia menampilkan data. Kalaunya tidak ada data, tidak ada pengakuan, maka saya tidak akan bergeming ya. Terserah dia mau bahas apapun, orang bisa nilai. Oh berarti orang ini nggak ada ilmunya ya, dia tidak bisa menampilkan data, tidak bisa membantah argumen saya. Kan orang bisa nilai jadinya seperti itu ya. Zong lagi. Kalau untuk masalah Al-Quran, di mana Muslim itu ketika ditanyakan dia memakai Al-Qurannya, Des, Al-Quran itu ada di otakku ya Des ya. Ya ada di otakku. Bahkan ku bisa terjemahkan kata per kata Quranku ya. Bukan seperti Bible-mu, satu ayat aja susah dihafal ya. Kayak gitu. Al-Quran itu ada di dalam otakku ya. Bahkan aku tanpa kamus bisa menerjemahkannya. Ingat itu ya. Jadi aku perlu jawab pertanyaan kamu itu, nggak perlu ya. Kagak perlu sama sekali. Karena apa? Kamu saja tidak menjawab pertanyaanku dan kabur gitu. Kau mau pertanyaanmu dijawab olehku? Enak kali kau. Zong ya. Jadi Dis ya, agar ya nanti kalau ketemu aku lagi di lain waktu, kamu siapkan datanya. Jangan bikin malu umat Kristen. Ketika ditanyakan satu hal kamu kagak bisa jawab. Padahal ini adalah pertanyaan ecek-ecek. Kenapa aku bilang ecek-ecek ya? Di mana Kristen mengambil kosakata Allah? Adakah di dalam bahasa Yunaninya Allah? Kata kamu kagak ada. Terus adakah kosakata Yunaninya kosakata Rasul? Kata kamu nggak ada. Secara tidak langsung Des, kamu sudah mengakui bahwa inti permasalahan perdebatan yang terjadi di Indonesia adalah dari kitabmu ya. Dari kitabmu. Udah tahu bahasa aslinya nggak ada kosakata Allah. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya kosakata Rasul. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya Alkitab. Tapi Kristen Indonesia memakai kosakata tersebut. Artinya kau mengakui ya inti permasalahan yang terjadi saat ini adalah gara-gara Kristen memakai istilah Islam. Kau saja sudah akui tentang masalah itu. Ya, coba kau pede sendiri gitu ya. Pede sendiri dengan keagamaan kamu. Makanya ku sarankan kepada kalian ya, agar tidak kalah argumen denganku, siapkan data. Terus kalau bisa kalian itu biar tidak terjadi lagi perdebatan di Indonesia ini, pakai keagamaan kalian dengan pede.
Ya, sekali lagi ku sampaikan itu. Silakan kalian pakai teos, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya dewa, silakan. Ya, umat Islam gak mau tahu. Terus kalian mau pakai kosakata Evangelion, bukan Injil, terserah. Umat Islam gak mau tahu. Kalian mau namakan kitab kalian itu Biblos dari Yunani, ya. Dah, terserah, umat Islam gak mau tahu. Yang penting kagak ambil kosakata Alkitab. Ya, itu saja. Artinya betul, Edis di sini ya dia mengakui bahwa inti permasalahan itu adalah kosakata bahasa yang digunakan oleh pihak kekristenan. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita serukan sebagai umat Islam ya, hapus kata Allah di Bible, hapus istilah-istilah Islam yang ada di kitab Edis. Allahu Akbar ya teman-teman semuanya ya. Nanti saya harap Edis bisa menampilkan datanya biar orang bisa menilai, Edis bisa jawab argumen saya. Jadi cukup itu yang kusampaikan, Dis. Kurasa nggak ada lagi yang perlu dibahas gitu. Baik, Ya. baik. Terima kasih Sob. Intinya Yusuf lari dari pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam ketika masuk ke pembahasan. Terserah kau lah. Oke. Terserah kau. Terima kasih Sob. Sampai ketemu lagi Sob. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Baik ya teman-teman. Nah, makanya suruh belajar orang kayak gitu ya. Teman-teman semuanya suruh belajar aja. Aduh, dari tadi dari awal saya kejar datanya di mana datanya. Kau bisa bantah enggak? Al-Qur'an yang diserang. Di mana Al-Qur'an itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Mana dalilnya? Kagak nyambung sendiri dia, kagak nyambung. Kan kayak gitu. Terus ronde kedua malah curhat Edisnya. Astagfirullah. Ada aja. Bapak Ibu semuanya, itulah Edis ya. Kalau paham cara menghadapi dia, ke room Edis jangan ikut narasi dia. Apa yang Anda pertanyakan itu kejar sampai selesai, kejar. Dia akan pusing sendiri ya. Kejar dari timur ke barat, dari selatan ke utara ya, dari musim rambutan sampai musim duren tuh ya. Kejar aja pertanyaannya. Aja dia akan muter dan selalu framing. Dengarkan aja, orang bisa aja nilai yang kayak gitu ya teman-teman. Ya memang sih dia itu karakternya menghujat, dari dulu menghujat memang ya.